Bidadari chapter 96. Sulit. Orang itu bicara mulutnya tajam sekali. Apa dia tidak pikir kalau apa yang dikatakan itu bisa merusak mental orang lain? Kalau orang itu gampang jatuh mental dan punya masalah mental. Aida sampai geleng-geleng kepala ketika melihat Reiko memang sudah keluar dari kamarnya menuju ke pintu depan untuk menyambut dokter yang tadi dia panggil. Tapi ini tidak menutup pikiran Aida untuk memaki dalam benaknya. Untung saja aku punya iman. Aku tidak percaya begitu saja dengan apa yang dia katakan. Aku tahu Tuhanku pasti punya alasan sendiri membuat aku punya penyakit ini. Dan dia punya alasan kenapa aku harus seperti ini. Dan ada satu keuntungan lagi. Aku tidak menggoda pria dengan bagian tubuh ini kan? Berarti ini akan mengurangi hisabku nanti di akhirat. Jujur, Aida memang kesal dan apa yang dikatakan Reiko ini juga menggores hatinya. Tapi dengan keimanan yang lebih besar di dalam jiwanya, Aida mencoba tetap positif membesarkan hatinya. Lagi pula, nanti kita lihat saja Pak, siapa yang lebih menderita di akhirat. Anda atau saya? Anda dengan teman zina Anda, atau saya yang berusaha untuk menjaga diri saya? Cih, masih menggerutu Aida. Iya, dia memang tidak bakal menang di apartemen itu melawan Reiko. Tapi bagaimana di luar nanti setelah mereka berpisah? Lalu nanti di akhirat bagaimana kondisinya? Tidak ada yang tahu juga akan seperti apa. Tapi setidaknya dia tidak berzina, bukan? Tubuhku, Aida bergidik mengingat sesuatu saat menunduk. Benar-benar aku harus mandi pakai tanah dan dibilas 7 kali. Tubuhku disentuh olehnya. Dan tetap saja ini menjadi momok tersendiri untuk Aida. Keadaannya sekarang ini memang sangat mengganggu dirinya. Aida benar-benar tidak suka. Tapi apa yang dia bisa lakukan pada tubuhnya sekarang? Tak ada selain bersabar sampai kondisiku lebih baik. Keluh Aida yang tak bisa apa-apa. Lagian, kenapa sih hanya kena beling aja bisa sampai seperti ini lukaku? Apa memang kondisi tubuhku serentan inikah? Bisik hati Aida ketika pintu terbuka. Di saat yang bersamaan, "Halo, selamat pagi." Dan seorang dokter cantik lebih dulu menyapa. Ketika wajahnya ditatap Aida, dia bahkan belum melangkah masuk ke dalam. "Silakan Dokter Sylvie, masuklah." Barulah selesai Reiko memberikan izin. Sambil memberikan sebuah senyum terurai di bibirnya, Dokter Sylvie mendekat pada Aida. "Selamat pagi dokter." Di saat yang bersamaan, Aida dengan sopan membalas salamnya tadi. "Ini semua kemarin karena kesalahan yang saya buat Dokter Sylvie." Reiko langsung bicara. "Kalau tidak, Aida tidak akan terluka kaki dan tangannya. Dan ini pecahan belingnya saya lihat tadi belum keluar semua." "Hah? Dia menyebut namaku tadi?" Ucapan Reiko yang membuat Aida diam sejenak. Dia mengakui kesalahannya. Aida tak habis pikir kalau Reiko akan jujur. Aida tadinya juga bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Reiko pada sang dokter. Aida tak menyangka. Makanya, enggak kok, Bab. Mas sudah jelaskan pada Dokter Sylvie kalau kemarin kamu terkena beling. Dan pecahan itu karena Mas numpahin mangkuk krim sup panas itu. Dan itu juga yang bikin kamu ngambek sama Mas. Dikira Mas sengaja ngelakuin itu sampai kamu tergelincir. Kaki dan tanganmu terkena pecahan beling dan krim sup panas. "Hah? Mas? Dia nyuruh aku manggil Mas? Masa kok kembarannya Reiko?" Aida sampai serasa pening kepalanya mendengar ucapan dari Reiko barusan. Tapi belum hilang peningnya. "Mas pikir kamu langsung memanggil dokter atau menghubungi papa dan mama, atau minimal telepon adikku Reti sama Rukma untuk mengantar ke rumah sakit pas Mas berangkat keluar kota. Tapi kamu malah mencoba mengobatinya sendiri. Makanya ini jadi bengkak dan infeksi begini." Pandai kau buat skenario. "Hei Masako, kapan kau menyuruhku menghubungi papa mamamu? Dan kedua adikmu yang sombong itu aku mesti telepon mereka? Sekali aku lakukan, mereka malah akan menyiksaku habis-habisan. Kalau tahu aku kondisinya seperti ini. Apa yang salah dengan otaknya? Jadi sekarang aku ini berperan sebagai siapa di hadapan para dokter ini? Apa otaknya jadi konslet karena mencuci pembalut?" Aida bingung sendiri yang hanya bisa membuka mulutnya tanpa suara mendengar penjelasan Reiko. Untung saja, Aida masih bisa menahan diri dan tidak menyindir atau tertawa. Aida masih bisa menahan semua emosi dalam dirinya. Perjanjian itu, Aida tak berani mengatakan apapun juga saat ini.
Perjanjian dengan Reiko kalau akan menyembunyikan hubungan mereka dan akan mengikuti sandiwara yang sudah ditentukan oleh pria itu. Ya ampun, coba saya cek dulu ya Pak Reiko kondisi istrinya. Duh, kenapa bisa begini? Istri? Jadi dia benar-benar mengakuiku sebagai istrinya di depan dokter ini? Dia nggak mikir apa? Otaknya mendengar hang kayaknya. Maksud Aida, bukankah seharusnya Reiko menyembunyikannya karena punya kekasih? Bagaimana jika kekasihnya mendengar ini? Tak tahulah, tapi kepalanya penat sangat. Silahkan Dokter Sylvie. Reiko masih berdiri di sana. Ya ampun, badannya panas. Ini pasti pengaruh dari lukanya ya. Sylvie baru saja memegang tangan Aida dan membuat wanita itu hanya tersenyum saja mendengar ucapan sang dokter cantik di hadapannya. Aduh, semalam saja jadi begini. Sylvie melihat telapak tangan dan kaki Aida bergantian. Iya nih bener Pak Reiko, tidak semua belingnya keluar dan saya rasa harus dibersihkan lalu mencabut satu persatu sisa belingnya. Nancep-nancep, beling halus ini pasti sakit banget, makanya jadi demam. Itu lebih baik dokter, tapi pasti dicabutnya itu sakit kan? Iya Pak Reiko. Sylvie mengalihkan pandangan matanya dari tangan ke wajah Reiko. Nanti istri bapak saya kasih anestesi lokal aja ya, supaya Bu Aida nggak kelejetan pas saya ngambilin pecahan-pecahan belingnya, karena ini pasti bikin nangis. Lakukan yang terbaik saja Dokter Sylvie. Baik Pak Reiko, ucap Sylvie. Cuma sebelum tindakannya, saya cek dulu ya kondisi kesehatan Bu Aida. Dokter, Aida saja. Risih Aida dipanggil ibu. Usianya masih 18 tahun, jauh di bawah Sylvie. Baik Mbak Aida, saya cek dulu ya. Silakan dokter. Reiko yang menimpali berbarengan dengan Sylvie memasang stetoskop di telinganya dan siap untuk mengecek kondisi Aida. Dan ini sudah membuat jantung Aida berdebar. Apalagi... Permisi, bisa dibuka dulu kancingnya Mbak Aida? Dan ini permintaan yang Aida tak pernah inginkan. Di depan dia, tegang Aida. Permintaan ini bukan permintaan yang mudah untuknya, tapi memang prosedur pemeriksaan seperti itu kan? Aida, kamu tiduran aja, biar lebih gampang dokternya memeriksa. Orang ini benar-benar gak punya perasaan. Kenapa dia gak keluar dulu sih? Kesal Aida. Kalau hanya dokter Sylvie saja yang ada di dalam sana, dia tidak masalah. Tapi saat ini, ada mata yang menatapnya membuat hatinya memanas, dan alarm tubuhnya meminta Aida berhati-hati. Karena itu, Aida masih mencengkram pakaiannya sangat kencang sambil menatap Reiko dalam-dalam, melupakan perintah dokter Sylvie. Padahal tadinya dia mau membuka kancingnya. Nggak usah sungkan, Mas tadi sudah cerita juga ke dokter Sylvie kalau kamu pernah operasi bis cancer. Jadi kamu nggak usah malu nunjukin bekas operasinya sama dokter Sylvie. Orang ini patut di sliding juga kayaknya. Dia pengen aku buka ini di hadapannya dengan alasan dokter Sylvie. Aida ingin menyemprot Reiko. Iya, nggak apa-apa kok, tapi bener ya, kansernya memang benar-benar sudah sembuh. Sayangnya, Sylvie sudah terlanjur bicara, membuat Aida harus bersabar. Dokter ini tahu tidak ya, kalau si Masako ini pura-pura menikah denganku. Tapi dari tatapannya padaku, kayaknya dia dokter baik dan gak tahu apa-apa deh. Sampai pening kepala Aida saat dia mengangguk pelan untuk menutupi semua kegugupannya. Aida masih tetap duduk ketika bicara. Posisikan dirimu tiduran supaya mudah untuk dicek Aida. Iya, jawab Aida kini melirik Reiko. Aku akan tetap di sini, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Aku kan udah janji nemenin kamu sampai pemeriksaan selesai. Gila, aku benci banget senyuman itu. Aida kesal, dia ingin mengusir Reiko, tapi sudah dibilang kalau dia suaminya. Ini berarti dokter taunya mereka sudah pernah melakukan sesuatu berdua, bukan? Dan pasti mereka juga sudah buka-bukaan. Bukankah seorang suami istri seharusnya tak perlu sungkan? Aku benar-benar tidak akan memaafkannya. Awas dia setelah mereka semua pulang. Protes hati Aida yang kini sudah menyingkirkan kerudung yang menutup bagian depannya. Sebelum tangannya menyentuh kancing urutan kedua karena yang dekat kerah tak pernah dikancingnya. Ya Tuhan, aku tidak mau menunjukkan bekas lukaku padanya. Ya ampun, mudah-mudahan dokter ini mengerti untuk tidak membuka kancingku lagi dan menunjukkan bekas jahitannya. Berasa kena mental dirinya apalagi Aida ingat sesuatu.
Dia mau wanita tidur dengannya dan tinggal bersama wanita itu karena dia menginginkan tubuh wanita itu untuk melengkapi nafsu dan hasratnya. Termasuk meremas itu adalah bagian hasrat terbesar pada pria. Membenamkan wajahnya di antara keduanya itu kenikmatan tersendiri. Sesuatu yang beberapa saat lalu diucapkan Reiko. Ya Tuhan, sejujurnya aku tidak masalah dengan apa yang dikatakan barusan itu. Tidak sama sekali menggangguku secara mental, aku tetap kuat. Dan aku tidak berburuk sangka padamu. Tapi kenapa? Untuk membuka dan memperlihatkan bagian itu ada dia di sini rasanya aku benar-benar tidak bisa. Dan itu seperti menunjukkan penghinaan besar bagiku. Aida penuh pergulatan batin sekarang. Saya cek dulu ya. Aida lemas ketika Sylvie menggerakkan tangannya yang memegang ujung stetoskop. Haduh, ya Rob, bagian itu apa akan terlihat? Dan membuatku akan semakin dibully olehnya.